korbankan. Ternyata salah, maka bisa jadi kita Ada merubah hal-hal pada yang harus tersebut. diyakini. Harapan kita Standar pengambilan keputusan bisa menerima tahu. Karena tidak mungkin seorang ulama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kami sekretaris sekaligus merangkap sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Ustadz Nizar Al-Jabal hafizahullah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah. Khair. Kali ini insyaallah kita akan berdiskusi dan berdialog dengan Ustadz Nizar Al-Jabal berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia pada khususnya, yaitu banyaknya jamaah haji terutama muslimah ataupun wanita dari Indonesia yang ingin menuntaskan ibadah hajinya tanpa terkendala apapun. Karena kita ketahui bersama bahwasanya kendala yang dihadapi oleh muslimah ataupun jamaah haji wanita itu mereka mengalami haid, dan hal ini ingin dihindari oleh mereka. Dan sekarang kita banyak dapatkan obat-obat yang menunda haid dari yang mereka alami itu sendiri. Ustadz, dari Dewan Fatwa sendiri apakah ada fatwa berkaitan dengan penggunaan obat penunda haid untuk jamaah haji wanita ketika mereka berhaji di tanah suci? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, fenomena ini sebetulnya sudah istilahnya menjamur ya di tengah masyarakat kita semuanya. Satu sisi kita mengatakan ini niatan yang baik. Ya, mereka kaum wanita ini punya niatan yang baik. Ya. Ketika mereka melakukan ibadah haji, ibadah hajinya di masyarakat kita di sebagian kota nunggunya cukup lama mereka. Iya betul. Karena ya, kotanya sekian tahun nunggu kota. Ya, yang ikut program haji reguler pemerintah, mereka nunggunya cukup lama. Mereka yang dikaruniai harta yang lebih juga sama, mereka juga menunggu waktu, walaupun tak selama mereka yang reguler. Mereka yang bayar mahal, mereka akan berpikir, saya juga nunggu sama, walaupun gak lama, kemudian mereka bayar biaya yang cukup besar. Betul. Intinya, ini ibadah yang agung, mereka tidak mau terlewatkan sedikit pun. Mereka tidak mau terkendala, ada sesuatu yang menjadi kendala dalam melakukan ibadah haji. Mereka tidak mau terlewat, mereka ingin terus haji bersama rombongan sampai selesai. Tidak ada yang menjadikan mereka itu terhenti di tengah jalan. Betul. Nah, bagi kaum wanita, tentu menstruasi itu pasti datang. Ini adalah syai'un katabahullah ala banati Adam, ya. Takdir yang Allah tetapkan buat kaum wanita bahwa mereka pasti akan menstruasi gitu. Nah, menstruasi perempuan 7 hari dan itu pasti akan terjadi ketika mereka melakukan ibadah haji. Nah, inilah mereka seringkali meminum obat-obat tertentu untuk mencegah menstruasi mereka agar ibadah hajinya lancar. Tentu ini niatan yang baik, ya, niatan yang baik. Ya. Nah, tapi dari satu sisi ada dampaknya, pasti ada dampaknya. Kenapa? Sesuatu yang berjalan secara normal, yaitu normalnya, ini takdirnya tiba-tiba dihentikan dengan obat-obatan kimia. Betul. Pasti ini ada dampak buruknya. Efek sampingnya. Efeknya pasti ada. Mungkin kepalanya pusing. Dan yang sering dominan yang kita melihat di lapangan itu menstruasinya jadi berantakan, jadi kacau. Berantakan dia menstruasinya. Kemudian bisa jadi terjadi pendarahan kecil. Artinya muncul flek-flek. Ya, minum obat tapi
sudah minum obat, sudah sebulan yang lalu dia minum obat. Tapi kenyataannya ketika di tanggalnya masih muncul itu flek-flek hitam. Masya Allah. Ya. Berarti Ini artinya ada dampak buruk yang timbul dari situ. Nah, dari sini Dewan Fatwa mencoba untuk mengkaji dan mempelajari secara ilmiah permasalahan ini. Yang akhirnya kita mengeluarkan fatwanya sudah lama sebetulnya fatwa ini. Fatwa kita malahan fatwa yang nomor 2 ini kita keluarkan di tahun 2017. 2 tahun lebih sudah. Ya. Sudah 2 tahun. Pertama, kami lakukan kajian fikih dari pandangan para ulama terdahulu. Dan ini adalah metode kita. Jadi kita kaji, adakah pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dalam masalah ini, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghentikan menstruasi seseorang dalam konteks ibadah seperti haji umpamanya. Adakah pandangan para ulama? Kita menemukan ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama ini muncul dari mazhab kalangan Malikiyah. Imam Malik, Ibnu Anas, Malikiyah. Orang-orang yang bermadhab dengan madhab Malikiyah. Mereka mengatakan penggunaan obat-obat semacam ini hukumnya haram. Ya, karena ini adalah sudah kodrat dan mereka menunda. Merubah kodrat Allah, menunda. Maka mereka mengatakan itu haram. Solusinya apa? Itu adalah masa waktu yang sudah ditentukan. Maka berlakukan masa itu sebagaimana yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada mereka. Menunda itu semua adalah sesuatu yang dilarang dan masuk dalam kategori hukum haram. Ini pandangan mereka. Alasan yang kedua, karena ada kemadaratan, keburukan yang dihasilkan dari itu semua, yaitu sisi medis, medis. Ada sisi medis di situ, menjadikan darul mafasid, ini menolak keburukan itu muqaddam ala jalbil masalih, kaidahnya lebih didulukan daripada mendapatkan manfaat dari itu. Ini alasan. Kemudian mazhab yang kedua kami menemukan di sini mazhab dari mazhab Syafi'iyah. Yang banyak pakai di Indonesia, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambaliyah, yang menisbatkan kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Mereka mengatakan penggunaan obat-obatan untuk mencegah menstruasi bagi mereka yang melakukan ibadah haji boleh, halal, tidak ada masalah. Jadi bertolak belakang dengan mazhab yang pertama. Ini halal bagi mereka. Apa alasannya? Karena hukum segala sesuatu, hal-hal yang berkaitan dengan masalah seperti ini itu adalah halal, apalagi ini mengandung unsur manfaat. Ini semua halal. Alasan mereka yang kedua, menunaikan rangkaian ibadah haji komplit tanpa terkendala suatu apapun, nggak ada yang menghalangi. Tentu ini sebuah manfaat yang besar. Apalagi melakukan ibadah haji bersama dengan rombongan-rombongan dia, tentu ini lebih bersemangat, lebih energik daripada dia harus mengerjakan sendiri. Nah, ini satu manfaat. Adapun madarat yang dihasilkan dari itu semua, itu dibanding dengan maslahatnya tentu lebih besar maslahat yang dihasilkan. Madaratnya kecil. Maslahatnya besar. Ini menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang dilihat adalah maslahatnya, bukan madaratnya. Berbeda dengan mazhab tadi. Mazhab pertama melihat madaratnya. Kemudian yang keempat, mereka mengatakan yang dilihat itu bukan masa haidnya, yang dilihat adalah darah keluarnya. Jadi ukurannya adalah darah keluar. Kalau darahnya keluar, ya dia nggak boleh melakukan ibadah itu. Kalau nggak ada darahnya, ya silahkan. Masalah dia menggunakan obat penunda atau tidak, itu nomor sekian. Istilahnya sederhananya atau kasarnya nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan penggunaan obat. Yang penting adalah Anda nggak keluar, ya sempurnakan ibadah haji Anda.
Ya, itu pandangan mereka. Karena begitu ayatnya di Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Jadi mereka bertanya kepada kalian tentang al-mahid, yaitu kemaluan perempuan yang di situ keluar darah haid. Iya. Jauhi. Jadi ukurannya adalah keluarnya darah. Nah, bagaimana pendapat Dewan Fatwa setelah mengkaji argumen-argumen itu? Dewan Fatwa akhirnya memutuskan pada bulan Agustus 2017 memutuskan bahwa dua pandangan madhab ini sebetulnya bisa digabung jadi satu. Bisa dikompromikan jadi satu. Bagaimana kesimpulan Dewan Fatwa? Kesimpulan Dewan Fatwa akhirnya menyikapi fenomena perempuan-perempuan yang melakukan ibadah haji dengan menggunakan obat-obat penunda ini adalah, nah, pertama, perhatikan ini. Bagi wanita, ini yang saya bacakan, ini adalah keputusan akhirnya ya. Bagi wanita yang secara medis, tentu atas keterangan ahli medis yang sangat profesional, bahwa menggunakan obat-obat itu berdampak buruk pada siklus haidnya, berdampak buruk pada dirinya, maka perempuan yang model ini dilarang bahkan sampai pada tingkatan haram. Saya ulangi. Yang pertama, jika obat penunda ini dilakukan oleh seorang wanita dan menurut keterangan dokter yang benar-benar profesional di bidangnya, bahwa kalau dia meminum obat itu akan berdampak buruk pada dia, baik fisiknya ataupun siklus haidnya, ya, pada dirinya atau siklus haidnya berdampak buruk pada dia, maka penggunaan obat itu jadi dilarang. Berpijak pada kaidah fikih, kaidah kuliah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi wanita yang kondisinya fit, bagus, menurut penjelasan dokter ahli yang profesional, kalau dia menggunakan obat penunda, nggak ada masalah sama dia. Ya, tidak ada masalah fisik, tidak ada masalah siklus haidnya, nggak ada masalah. Maka bagi perempuan seperti ini boleh, silahkan Anda menggunakan, karena melaksanakan ibadah haji bersama rombongan-rombongan itu secara keseluruhan akan lebih baik dan lebih manfaat buat dia. Yang ketiga, ini anjuran dari Dewan Fatwa untuk kaum wanita. Sepatutnya kaum wanita tidak boleh sembarangan menggunakan obat ini sebelum berkonsultasi dengan ahli medis yang berkompeten. Jadi jangan asal, katanya, biasanya kan bahasa infonya ini info by ibu-ibu. Nah, info by ibu-ibu itu saya mengatakan, dulu saya pakai ini, dulu saya pakai ini. Akhirnya info by ibu-ibu atau by medsos. Ya, jadi munculnya akhirnya, ya sudah, dulu kami pakai ini, dulu kami pakai ini, yang pada akhirnya mereka infonya bukan dari orang ahli. Nah, ini berdampak buruk. Jangan, ya, kami memberikan masukan lebih baik untuk menggunakan obat, Anda berkonsultasi kepada tenaga medis yang ahli di situ. Karena resikonya berbahaya. Yang keempat, ini anjuran, saran dari Dewan Fatwa. Walaupun penggunaan obat penunda haid dibolehkan pada kondisi yang kedua tadi, wanita yang fit, muslimah yang hendak melakukan ibadah haji fit, ya, dia boleh menggunakan, tentu lewat dokter ahli tadi, boleh silahkan pakai penunda. Tapi kami memberikan saran, ya, Dewan Fatwa lebih merekomendasikan kepada wanita untuk tidak menggunakannya. Jadi kami merekomendasikan, menyarankan lebih baik nggak usah pakai. Kenapa? Karena alasannya satu, menghindari efek samping. Menghindari efek samping. Dua, syariat Islam di dalam fikihnya, dalam Quran, hadis, petunjuk Rasulullah SAW dalam kasus-kasus yang ada zaman beliau, itu semua sudah ada solusinya. Coba kita pikirkan, haid itu takdir yang Allah tentukan buat kaum Hawa ini, wanita.
pasti haji juga diwajibkan oleh Allah. Haid, takdir, haji diwajibkan, pasti dalam syariat ini pasti sudah ada garisnya. Otomatis apa? Pasti ada solusinya. Ya, pasti ada solusi. Oh, kalau perempuan lagi haji, kemudian dia menstruasi, apa solusinya? Itu sudah dijelaskan hukum-hukumnya dalam syariat Islam. Untuk itu yang ketiga, haid itu kodrat ilahi atas kaum wanita, sehingga menjalani kodrat ilahi dengan lapang dada dan menjalani solusi yang diajarkan dalam syariat bagi wanita tentu lebih mencerminkan sikap berserah diri kepada kehendak Allah. Masya Allah. Sudahlah, ini kehendak Allah, ini takdir, kita terima. Terus bagaimana jikalau seandainya sudah ada syariatnya? Jadi sebagai penutup dari keputusan Dewan Fatwa, untuk itu Dewan Fatwa mengajak, menghimbau kepada semua calon-calon jamaah haji hendaknya mempelajari ilmu tentang manasik haji dengan baik. Ya, bagaimana manasik haji sesuai petunjuk Rasulullah SAW, sesuai sunnahnya. Ya, bagaimana kita pelajari dengan baik, jangan info katanya, info dari si fulan. Kita baca buku-bukunya. Mulai buku kecil sampai buku gede semuanya sudah ada. Perempuan yang pasti menstruasi, pelajari apa solusi-solusi yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dalam hal ini. Inilah keputusan dari sidang Dewan Fatwa yang kami lakukan di tahun 2017 dan ini keputusan Dewan Fatwa. Ya, semoga keputusan ini bisa difahami dengan baik dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Fatwa. Jadi saya ulangi lagi, putusannya apa? Kalau dokter bilang, yang ahli bilang, oh ini berdampak sama ibu karena fisik ibu begini, nggak boleh, dilarang. Oh ibu fisiknya sehat, walafiat, silahkan. Tapi saran kami apa? Nggak usah. Kenapa? Haid itu sudah kodrat Allah buat wanita. Artinya haji kewajiban rukun Islam. Artinya solusi itu pasti ada. Solusi pasti ada. Menerima kodrat Allah lebih mendekatkan dan menambah iman kita. Untuk itu kita punya kewajiban untuk belajar apa manasik haji itu yang benar. Khudhu anni manasikakum. Ini yang penting. Jangan sampai kita semangat beribadah haji, nyelengi, nabung cukup lama. Tapi hal yang sangat ada yang lebih prinsip dari biaya, apa? Ilmu. Ilmu kita lewatkan, kita tidak menggali, hanya berpijak ilmu katanya, jangan. Kita beli bukunya, kita pelajari bukunya, kita baca buku-buku itu dengan mendalam, karena haji seumur sekali. Sayang kalau haji hanya bermodal semangat tanpa ilmu. Takutnya haji kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sekali ngumpulin duit susah, nunggunya lama, kita nggak mau belajar, akhirnya jadi sia-sia, sayang. Jadi pelajari ilmu itu. Nah, ini keputusan dari Dewan Fatwa yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Fatwa. Waktu itu ketuanya adalah Dr. Firanda Andirja dan sekretarisnya saya sendiri, dengan anggota semuanya adalah Dr. Syafiq Reza Basalama, Dr. Sufyan Baswedan, Dr. Muhammad Arifin Badri, Dr. Khalid Basalama di tahun 2017, Dr. Muhammad Nur Ihsan, sama Dr. Roy Grafika, kemudian Dr. Irwandi Tarmidi, kemudian tahun itu Ustadz Musyafa belum dapat doktor ini. Sekarang sudah Dr. Musyafa Ad-Darini, kemudian Al-Ustadz Nafi' Zainuddin. Ya. Wallahu alam, ini keputusan Dewan Fatwa yang berkaitan dengan masalah hukum penunda haid. Ya. Dan saya mau heran atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Nizar Al-Jabal berkaitan dengan fatwa dari Dewan Fatwa yang berkaitan dengan hukum penggunaan obat penunda haid bagi jamaah haji wanita. Jadi yang bisa kami simpulkan bahwasanya Dewan Fatwa Permanent Irsyad memutuskan ataupun merekomendasikan yang pertama bagi ibu-ibu ataupun jamaah
haji wanita yang menurut tinjauan dari medis ketika mereka menggunakan obat tadi akan berdampak negatif, itu dilarang oleh Dewan Fatwa, diharamkan. Adapun bagi ibu-ibu yang mendapatkan rekomendasi dari tenaga medis ataupun dokter untuk menggunakan obat tadi dibolehkan, maka Dewan Fatwa pun menfatwakan boleh penggunaannya. Akan tapi ada anjuran dari Dewan Fatwa ataupun saran bahwasanya yang terbaik bagi jamaah haji wanita adalah meninggalkan penggunaan obat penunda haid tadi, karena ini lebih selamat dan juga lebih berserah diri kepada Allah terhadap takdir yang telah Allah tetapkan bagi para wanita, yaitu mereka mengalami haid itu sendiri. Demikian pemirsa Fatwa TV rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.